Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Di sini kami kelompok 4 yang disusun oleh Nabila Jasmine Safitri, yang kedua ada Nadia Sekar Ayu, dan saya sendiri Nisrina Claudi Azira. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian penilaian konsumsi pangan, untuk mengetahui berbagai macam metode penilaian konsumsi pangan tingkat nasional, dan untuk mengetahui penentuan validasi skala dari penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Yang pertama, apa itu penilaian konsumsi pangan? Pangan merupakan sesuatu yang bersumber dari hayati, produk perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, perairan, perikanan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang ditujukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan konsumsi pangan merupakan sekelompok makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun beberapa tujuan dari konsumsi pangan, yang pertama ada secara psikologis, yaitu bertujuan untuk memenuhi kepuasan emosi atau selera. Yang kedua ada secara fisiologis, yaitu bertujuan untuk memenuhi rasa lapar, yaitu keinginan makan atau memperoleh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga ada secara sosiologis, yaitu bertujuan untuk memelihara hubungan antar manusia dalam keluarga dan juga masyarakat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan. Yang pertama ada tingkat pendapatan masyarakat, yaitu besar kecilnya penghasilan suatu individu akan berpengaruh pada pola konsumsi pangan. Yang kedua ada selera konsumen, yaitu konsumen akan memilih suatu jenis atau suatu pangan untuk dikonsumsi sesuai dengan keinginannya dibanding dengan makanan yang lainnya. Selanjutnya ada harga. Apabila harga suatu pangan meningkat, maka presentasi konsumsi pangan tersebut akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan suatu individu akan berpengaruh pada sikap, perilaku, dan juga kebutuhan pangan individu tersebut. Lalu ada lingkungan. Kebiasaan makan atau mengonsumsi makanan pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumsi pangan masyarakat di daerah tersebut. Penilaian konsumsi pangan memiliki pengertian berupa metode yang dilakukan untuk menentukan status gizi suatu individu atau kelompok. Survei ini biasanya berupa kegiatan mengukur konsumsi pangan dalam tingkat individu, keluarga, dan juga kelompok masyarakat dengan metode pengukuran sistematis, menilai dan mengevaluasi asupan zat gizi yang termasuk penilaian status gizi secara tidak langsung. Selanjutnya ada tujuan penilaian konsumsi pangan. Yang pertama ada tujuan secara umum, yaitu memberikan informasi tentang asupan zat gizi pada individu, keluarga, dan juga kelompok masyarakat pada masa ini dan juga masa lampau. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu mengetahui asupan zat gizi makro dan juga mikro seseorang untuk terapi gizi, mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi dalam periode waktu tertentu, menentukan kebiasaan makanan
seseorang atau individu mengetahui frekuensi konsumsi suatu bahan pangan tertentu dan menghubungkannya dengan resiko munculnya masalah gizi. Yang kelima ada mengetahui jumlah zat gizi sebagai fortifikan dan juga jenis bahan makanan pembawa untuk mengatasi defisiensi gizi. Yang keenam ada mengetahui kualitas dan juga kuantitas asupan gizi keluarga. Yang terakhir ada mengetahui peluang resiko kerawanan pangan dan cara intervensi dalam angka ketahanan pangan wilayah. Sasaran dari penilaian konsumsi pangan yaitu individu, keluarga, dan kelompok. Kelompok ini dalam artian lebih luas cakupannya dibanding keluarga. Sasaran penilaian konsumsi pangan secara umum dapat dibagi menjadi secara langsung dan tidak langsung. Sasaran penilaian konsumsi pangan secara langsung dibagi menjadi dua, yaitu metode penilaian konsumsi pangan di masa yang akan datang atau prospektif, dan metode penilaian konsumsi pada masa lalu dan masa kini, disebutnya retrospektif. Contoh dari metode yang pertama yaitu penilaian konsumsi pangan di masa yang akan datang atau prospektif adalah ada metode food records dan dietary history. Sedangkan contoh dari retrospektif atau metode penilaian konsumsi pada masa lalu dan masa kini adalah food frequency questionnaire, ada food recall 24 hour, dan food weighing. Sasaran penilaian konsumsi pangan secara tidak langsung dapat dibagi dalam dua skala, yaitu skala rumah tangga dan skala nasional. Contoh dari metode skala rumah tangga yaitu food akun, dan skala nasional itu contohnya NBM atau neraca bahan makanan. Ya, metode penilaian konsumsi pangan tingkat nasional, yang pertama ada neraca bahan makanan, dan yang kedua adalah kegunaan dari neraca bahan makanan. Yang pertama itu untuk mengevaluasi penyediaan dan penggunaan pangan. Yang kedua untuk menyediakan gambaran mengenai produksi. Yang ketiga untuk menyediakan pangan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan di bidang produksi. Yang keempat untuk menyediakan pangan dan gizi. Yang kelima untuk membantu membuat kebijakan mengenai pangan dan gizi. Dan yang terakhir dapat memperkirakan pola konsumsi dan perubahannya di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tabel neraca bahan makanan Indonesia atau NBM. Dari kiri tertulis jenis bahan makanan, lalu ada produksi, diikuti oleh perubahan stok, impor, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, kemudian penyediaan dalam negeri atau domestic supply, pemakaian dalam negeri, dan ketersediaan per kapita. Untuk mengetahui nilai gizi pada ketersediaan pangan tersebut, ketersediaan per kapita per harinya dikonversi dalam satuan energi, protein, dan lemak. Lalu yang kedua ada total diet study atau studi diet total. Studi diet total adalah metode atau alat ukur kesehatan masyarakat pelengkap untuk menentukan paparan pola makan penduduk terhadap paparan zat kimia yang memiliki manfaat baik dan yang berbahaya. SDT sudah mencakup pada Survei Konsumsi Makanan Indonesia atau SKMI dan Analisis Cemaran Kimia Makanan atau ACKM. SKMI itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan informasi data. Data itu merupakan data ini berupa data konsumsi makanan individu yang lengkap sebagai dasar untuk melakukan ACKM. Tujuan dari SKMI yang pertama untuk memperoleh informasi mengenai gambaran pola konsumsi makanan dan tingkat kecukupan zat gizi penduduk. Yang kedua, untuk menyediakan informasi tentang cara, proses, hingga alat yang digunakan untuk memasak makanan. Dan yang terakhir,
dapat menyediakan daftar makanan untuk keperluan ACKM. Ada ACKM atau analisis cemaran kimia makanan. Ini masih menyangkut pada SKMI yang sebelumnya. ACKM adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan tingkat paparan senyawa kimia pada makanan yang dikonsumsi oleh penduduk. Jadi ACKM ini itu adalah tindak lanjut dari SKMI yang sebelumnya sudah dilakukan untuk melakukan studi diet total. Nah, fungsi dari SDT atau kegunaan dari SDT ini adalah untuk menghitung atau mengkalkulasi jumlah paparan bahan kimia dalam makanan. Jadi, studi diet total atau total diet study itu dia itu untuk menghitung seberapa besar atau seberapa banyak paparan dari bahan kimia dalam makanan yang dianalisis melalui SKMI dan ACKM. Selanjutnya, yang nomor 3, bagaimana skala validasi dalam penilaian konsumsi makanan. Skala validasi penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Nah, validasi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji suatu instrumen mengenai ketepatan dan akurasi pengumpulan data yang kemudian akan menghasilkan validitas. Sedangkan validitas atau akurasi itu adalah derajat kemampuan suatu metode yang telah diukur. Jadi validasi itu caranya atau metode untuk menentukan ketepatan atau akurasi pengumpulan data. Kalau validitas atau akurasi itu adalah hasilnya yang menentukan derajat tingkat akurasinya. Tujuan melakukan kegiatan validasi itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa akuratkah analisis yang telah dilakukan oleh metode-metode tertentu. Yang kedua, menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan individu, kelompok masyarakat, ataupun nasional. Yang ketiga, sebagai monitoring, untuk memonitoring kecenderungan konsumsi zat gizi dan makanan, serta memperkirakan adanya bahan tambahan pangan dan kontaminasi pada makanan. Kemudian yang keempat, menentukan status kesehatan gizi dan keluarga, individu, serta mengidentifikasi kelompok berisiko berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh makanan. Kemudian yang kelima, menentukan pedoman kecukupan dan program pengadaan pangan. Yang keenam, mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang gizi dan pangan, perencanaan produksi, distribusi pangan, hingga program pengembangan gizi. Kemudian yang ketujuh, sebagai sarana pendidikan gizi masyarakat, khususnya golongan yang berisiko mengalami kekurangan gizi dan mengevaluasi keefektifannya. Kemudian yang selanjutnya, menentukan perundang-undangan yang berkenaan dengan makanan, kesehatan, dan gizi masyarakat. Dan yang terakhir, membantu dalam mengembangkan kampanye di bidang pangan dan gizi, serta dalam produksi pangan yang baru. Tingkat validasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kesalahan atau bias yang dapat mempengaruhi validasi dalam penilaian konsumsi pangan. Bias sendiri ada dua macam. Yang pertama ada bias acak dan ada bias sistematik. Bias acak adalah bias yang terjadi akibat kesalahan pengukuran, akan tetapi hasilnya tetap tidak mempengaruhi nilai rata-rata. Yang kedua, ada bias sistematik.
Bias sistematik adalah bias yang terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama, ada kesalahan kuesioner. Untuk kesalahan kuesioner umumnya terjadi karena pewawancara atau yang membuat kuesioner ini lupa memasukkan pertanyaan penting yang seharusnya ada dalam kuesioner. Lalu yang kedua, ada kesalahan pewawancara. Misalnya, pewawancara yang lupa untuk menanyakan suatu hal yang penting kepada responden atau klien. Terus yang ketiga, ada kesalahan alat. Misalnya alatnya yang tidak distandarisasi sesuai dengan standar yang ada. Kemudian yang D, kesalahan DKBM atau daftar komposisi bahan makanan. Baik, sekian dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan. Terima kasih.